Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu. Selamat siang Ibu Dia, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Sarini, saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Astung Kare, saya juga baik Ibu. Baiklah, saya dengar Ibu akan melakukan praktik coaching. Apakah betul itu Ibu? Betul sekali Bu, saya akan melakukan praktik coaching Bu. Nah, baiklah, di sini saya akan mengamati ya Ibu ya. Sekaligus saya ingin mendukung dan membantu mengembangkan kompetensi Ibu dalam melakukan coaching nantinya bersama coaching Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan memakai 4 kriteria ya Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau membantu saya dan mendampingi saya Bu. Nah, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa sih yang akan Ibu Dia kembangkan? Dalam nanti saat proses coaching saya, ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci nantinya. Oke, itu sangat bagus sekali Ibu. Nah, kemudian dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi? Baik Bu, nanti dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan itu yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya menjadi lebih fokus Bu, sehingga ada kehadiran penuh nantinya Bu untuk coach saya. Iya, sangat bagus sekali Bu Dia. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kemudian indikator apa sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Misalnya untuk indikator ketercapaiannya seperti apa? Baik Bu, untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan itu saya ingin coach saya itu nantinya dapat menyelesaikan masalahnya Bu, dan juga coach saya nanti dapatlah memiliki rencana ke depannya seperti apa untuk masalah yang dia hadapi Bu. Oke, kemudian apa yang Ibu Dia harapkan dari kegiatan observasi hari ini Bu? Saya berharap setelah kegiatan observasi ini dilakukan, saya bisa merefleksi diri saya, Bu. Apakah apa yang masih saya harus kembangkan, apa yang sudah bisa saya kembangkan, atau yang mana yang kurang pada diri saya, Bu, nantinya. Baik, Ibu Dia. Nah, mungkin itu saja, Bu, pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, untuk itu selamat melakukan coaching ya Ibu ya. Nantinya semoga praktik coaching Ibu berjalan dengan lancar. Dan nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan memperhatikannya dan menilainya. Ya Ibu ya? Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Sarini. Oke, semangat Ibu Dia. Terima kasih Bu. Halo Pak Paris. Siap. Ya. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Saya baik Bu. Bagaimana kan Ibu Bu? Astungkara, saya juga baik, Pak. Oh iya, Pak. Ada apa ini, Pak? Kok tumben ini kemarin Bapak menghubungi saya? Oke, begini Bu, terima kasih sebelumnya Ibu. Kemarin Ibu kan tahu dalam rapat karya wisata yang kita laksanakan di sekolah, saya ditunjuk menjadi ketua panitia Bu. Nah, saya merasa diri saya ini belum mampu Bu mengemban tugas sebagai ketua panitia itu Bu.
Ya Pak Paris, tetapi apa yang membuat Pak Paris itu merasa belum pantas atau belum mampu mengembangkan tugas tersebut, Pak? Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya merasa ada teman yang lain yang lebih pantas untuk menjadi ketua panitia itu, Bu. Mohon maaf juga ya Pak Paris, saya harus bertanya seperti ini, tapi apa yang membuat Pak Paris itu merasa seperti itu, Pak? Begini, Bu, saya merasa diri saya ini belum memiliki pengalaman menjadi seorang ketua panitia, Bu. Nah, jika saya lihat ada guru senior yang lebih berpengalaman dan pantas menjadi ketua panitia daripada saya, Ibu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Nah, dalam obrolan kita hari ini, sebelum lebih lanjut lagi Pak ya, apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Jadi begini Ibu, pada kesempatan ini saya ingin diri saya ini bisa menjadi ketua panitia acara karya wisata yang bisa meninggalkan kesan positif bagi yang mengikuti karya wisata ini, Bu. Di samping itu saya juga ingin mencoba terlebih dahulu, Bu, untuk menjadi seorang ketua panitia, Bu. Baiklah Pak, selain itu kira-kira ada tujuan lain tidak Pak yang ingin Bapak capai dalam obrolan kita hari ini? Selain itu saya juga ingin tahu tentang objek yang disukai dan diinginkan oleh anak-anak sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana berkaitan dengan objek wisata yang diinginkan anak-anak itu. Oh, jadi Pak Paris itu ingin menjadi ketua panitia yang meninggalkan kesan positif dan juga ketua panitia yang bijaksana ya Pak ya? Iya Ibu. Baiklah Pak, kalau begitu kira-kira ini menurut Bapak menjadi ketua panitia yang memiliki kesan positif dan bijaksana itu seperti apa ya Pak? Menurut saya pribadi Bu ya, menjadi ketua panitia haruslah membuat jalannya karya wisata tersebut berkesan dan berjalan lancar, Bu. Semua panitia aktif sesuai tugas-tugas mereka masing-masing. Dan saya juga bisa memberikan keputusan menentukan lokasi karya wisata yang disukai anak-anak, Bu, sekaligus bisa menambah pengetahuan anak-anak tersebut. Nah, saya berharap semua orang dapat mengikuti kegiatan karya wisata ini dengan senang, Bu, dengan suasana hati senang. Karya wisata ini otomatis akan selalu berkesan dan selalu akan diingat Ibu. Wah, keren sekali pemikiran Pak Paris ya tentang saya juga sangat setuju Pak. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu kalau mengikuti karya wisata itu haruslah menyenangkan untuk anak-anak kita atau untuk orang-orang yang mengikuti karya wisata tersebut Pak. Nah, berdasarkan pemikiran Bapak Paris tentang ketua panitia yang ideal seperti yang Bapak ungkapkan tadi. Nah, kira-kira sekarang Pak Paris itu berada di level berapa ya Pak? Jika ada skala 1 sampai 10 dan yang 10 itu adalah yang paling ideal, sekarang Pak Paris berada di mana Pak? Melihat dari keadaan diri saya nih Bu ya, sekarang saya merasa nilai diri saya itu berada di skala 4 Bu. Karena saya belum memiliki pengalaman sama sekali untuk menjadi ketua panitia Bu. Nah, baik Pak. Nah, kalau dari hati yang Bapak yang paling dalam bagaimana Pak? Kalau Bapak menginginkan yang berada di skala berapa ya Pak? Kalau dari hati saya yang paling dalam, saya menginginkan berada di skala 9 Bu. Tetapi skala 7 ataupun 8 pun sudah baik mengingat pengalaman saya yang masih kurang Bu. Baiklah Pak, kalau begitu dari obrolan kita tadi ini kira-kira ada ide-ide nggak Pak yang terbaik untuk dilakukan Pak dalam waktu dekat ini yang ingin Bapak lakukanlah sebagai ketua panitia Pak? Untuk ide Bu, saya berencana melakukan rapat dengan seluruh panitia untuk membagi tugas-tugas dan setelah itu melakukan survei kepada anak-anak tentang objek karya wisata yang mereka sukai Bu. Wah, keren sekali ide yang Pak Paris tentang ide-idenya ya Pak ya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak Pak yang ingin Bapak lakukan Pak? Untuk hal lain Bu ya, mungkin saya akan lebih banyak berkoordinasi Bu dengan rekan guru dan panitia dan mencoba cari tempat wisata yang viral yang disukai anak-anak Bu, mungkin melalui media sosial atau ya dari informasi-informasi lah Bu. Mungkin itu Bu. Iya Pak, mantap sekali ya Pak ya semangat dari Pak Paris ini. Nah, kapan nih Pak kira-kira Bapak akan melaksanakan hal-hal tersebut Pak? Rencananya saya akan mulai dari mengingat kegiatan yang kita
kita rancang ini, karya wisata ini sebulan lagi, Bu. Bagus sekali Pak Paris. Nah, saya sangat salut dengan rencana-rencana Bapak ini, dengan ide-ide Bapak ini. Nah, kira-kira menurut Pak Paris ada tidak orang atau siapapun yang bisa membantu Bapak Paris melaksanakan rencana-rencana tersebut, Pak? Mungkin yang membantu tentunya ada, Bu. Saya rasa rekan-rekan saya di sekolah bisa membantu saya, Bu. Mungkin nanti saya akan ajak sharing untuk keberhasilan karya wisata ini, Bu. Baik Bapak, rencana Bapak untuk berkolaborasi sangat bagus ya Pak ya. Nah, dari obrolan ini, sudah sejauh ini kita mengobrol ya Pak ya, apa saja yang bisa Bapak Paris dapatkan Pak? Dari obrolan ini mungkin yang saya dapatkan yaitu rencana serta solusi dari permasalahan awal saya, Bu. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan bisa karya wisata ini bisa berjalan dengan lancar dan aman, Bu. Luar biasa Pak. Nah, mudah-mudahan rencana kegiatan yang Bapak lakukan itu nantinya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Nah, saya merasa lebih siap akan menjadi ketua panitia karya wisata tahun ini, Bu. Nah, saya mohon izin Ibu untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran Ibu. Ya, sama-sama Pak Paris, silakan tetap semangat ya. Terima kasih Ibu, mohon diri Ibu. Silakan Pak. Nah, baik Ibu Dia. Tadi Ibu. saya sudah mengamati kegiatan praktik coaching Ibu bersama siapa tadi Bapak Paris kalau tidak salah ya. Ya benar Bu, Bapak Paris bagi kunci saya. Nah, baik kita akan kembali lagi. Nah, saya akan kembali lagi mengajukan beberapa pertanyaannya Ibu Dia ya. Ya silakan Ibu. Nah, sebelumnya selamat ya Ibu ya sudah selesai melakukan praktik coachingnya. Terus bagaimana perasaannya Ibu Dia sudah selesai melakukan coachingnya tersebut? Ya Ibu, terima kasih. Jadi perasaan saya di sini Bu, yang pertama sangat senang, sekaligus lega sih Bu. Jadi saya sudah dapat melaksanakan praktik coachingnya dengan baik dengan kunci saya Bu. Ya, perasaan yang sangat bagus sekali ya Ibu Dia ya. Sebelumnya terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membahas hasil observasi saya tentang coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya tadi. Nah, bagaimana Ibu untuk hasilnya? Astungkaro Ibu, hasilnya baik. Jadi coach saya sudah menemukan solusinya sendiri Bu atas permasalahannya. Nah, baik Bu, bagus sekali. Coach Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian coaching apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait kompetensi yang sebelumnya kita bahas di awal tadi? Baik Ibu, jadi tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya berdasarkan hasil coaching saya tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya Bu, dan melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Nah, baik Ibu ya. Menurut saya sebagai observasi tadi Ibu Dia itu sudah sangat bagus sekali, di mana Ibu Dia sudah menjalankan praktik coachingnya sesuai dengan alur tirta, dan coach Ibu juga sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi Ibu itu sudah melakukan kegiatan praktik coachingnya itu sudah bagus sekali ya. Nah, kemudian sebelum kegiatan ini saya akhiri, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi satu ya Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kemudian kira-kira apa sih rencana Ibu ke depannya dan kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, Bu? Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi rencana saya akan lebih mengembangkan lagi kompetensi
kucing saya itu terutama yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kuci, saya dapat menggali informasi lebih banyak lagi, Bu. Lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan Kuci untuk dapat menemukan solusinya sendiri, Bu, tanpa saya memberikan saran. Ya. Baik Ibu, rencana Ibu Diah yang sangat bagus sekali ya, di mana dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu mampu mendorong koci Ibu untuk menemukan atau menemukan solusinya dari masalah yang koci Ibu hadapi ya. Nah, kemudian sekali lagi ya Ibu ya, tadi saya berikan selamat, Ibu sudah melakukan koci. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta. Nah, di sana sudah terlihat sekali Ibu sudah menerapkan alur tirta. Namun Ibu dalam rencana Ibu akan mengembangkan lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari diri Ibu. Nah, dari saya yang saya lihat tadi responnya itu sudah bagus sekali dari coach Ibu. Responnya untuk menyampaikan apa yang diharapkan seperti apa. Nah, semoga untuk kedepannya Ibu lebih baik lagi dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatannya ya Ibu ya. Kemudian semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam obrolan hari ini, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga bimbingannya hari ini, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu Diah, saya mohon pamit ya, Ibu Diah. Terima kasih, Bu. Silakan.